Oke, lanjut dua kabar mantap hari ini. Yang pertama datang dari kunjungan strategis Menhan Syafri Samsudin, kedua perusahaan pertahanan terbesar Prancis bos, yaitu Dassault Aviation dan Naval Group. Nah loh, pertanyaannya apakah ini adalah tanda-tanda atau sinyal kelanjutan program alutsista-alutsista dari Prancis? Dan untuk Naval Group, apakah Indonesia bakal lanjut ke frigate digital canggih FDI Belhara Class? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua datang dari Rusia yang baru-baru ini lagi menilai bahwa Indonesia katanya adalah pemain global yang dihormati. Nah loh, lantas apakah maksudnya itu? Bagaimana pernyataan lengkapnya? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, jadi baru-baru ini Menhan Syafri Samsudin ternyata telah mendatangi perusahaan besar tempat kapal-kapal perang dan jet tempur Prancis dibangun bos, yaitu Naval Group dan Dassault Aviation. Admin pun tak sembarang cakap bos. Pasalnya lawatan Menhan Syafri ke perusahaan-perusahaan besar pertahanan Prancis ini pun diunggah langsung oleh akun kedubes Prancis di Jakarta di Instagram, yaitu @France&Indonesia. Dan captionnya pun mengatakan bahwa sebagai bagian dari kemitraan pertahanan Prancis-Indonesia, Menteri Pertahanan Bapak Syafri Samsudin melawat ke Prancis pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2025 untuk mengunjungi fasilitas Naval Group dan Dassault Aviation. Dalam kunjungannya itu, Menhan juga menyampaikan selamat kepada tim Indonesia yang saat ini sedang mengikuti pelatihan di Prancis bos. Tanda program kerjasama bilateral yang dinamis. Terima kasih banyak kepada Kementerian Pertahanan Indonesia atas kunjungannya ke Prancis. Demikian keterangan akun Instagram Duta Besar Prancis untuk Indonesia pada tanggal 16 Oktober kemarin. Nah, kemudian ditampilkan pula foto-foto Bapak Menhan Syafri berinteraksi dengan pegawai Indonesia yang sedang menimba ilmu di dua perusahaan Prancis tersebut. Namun yang cukup menarik adalah foto Bapak Syafri yang sepertinya berada di galangan kapal Naval Group bos. Dimana kalau untuk lokasi utama galangan Naval Group ini adalah ada di Lorient, wilayah Britania atau Britain di pesisir barat Prancis. Dan ini adalah markas utama pembangunan frigate dan kapal perang permukaan Prancis, termasuklah frigate kelas FDI atau Belhara Class. Nah, yang bikin lebih menarik, di sini terlihat bahwa Menhan menerima cenderamata dari pejabat Naval Group berupa sebuah miniatur kapal perang yang sepertinya itu adalah frigate Belhara Class. Nah loh, pertanyaannya apakah Indonesia bakal lanjut ke kapal frigate Belhara Class? Mari kita korek-korek sedikit bos. Oke, jadi mungkin ada yang nanya nih, Min, dari mana Mimin tahu itu Belhara? Nah, kalau ini dilihat maka fotonya memang nampak jelas nih bos. Pada foto, miniatur kapal perang itu pun memiliki siluet halus dan modern dengan superstruktur miring atau stealth dan menara utama di tengah kapal. Tidak tampak radar konvensional berbentuk besar, melainkan struktur ramping khas desain stealth frigate modern. Dan kalau di Prancis, utamanya Naval Group, maka jelas-jelas kapal perang yang seperti itu adalah frigate Belhara Class bos. Dan itu Pak Menhan juga berfoto di atas geladak kapal perang. Jadi bisa jadi itu mungkin adalah frigate FDI Belhara Class, ya kan? Kemudian selain itu, pakar pertahanan Indonesia dari Semar Sentinel, Bapak Alman, kemarin juga mengatakan bahwa selama kunjungan terbarunya ke Prancis, Menteri Pertahanan Indonesia hanya mengunjungi Dassault Aviation dan Naval Group. Tampaknya kerjasama kedua perusahaan tersebut dengan Jakarta akan berlanjut ke tahap berikutnya. Dan jika Jakarta benar-benar melanjutkan proyek FDI, pastikan kapal tersebut tidak mengalami turkifikasi oleh Indonesia. Tulis Bapak Alman. Nah, pernyataan Bapak Alman ini pun juga mengindikasikan suatu hal bos, yaitu bahwa dalam kunjungannya ke Naval Group, kemungkinan besar Menhan Syafri juga sedang menjajaki kembali rencana negosiasi program pembelian kapal frigate FDI Belhara Class yang dulu juga pernah dikunjungi langsung oleh Kasal kita, Kasal Muhammad Ali bos. Sehingga mungkin ya, foto itu bukan sekedar simbol serah terima souvenir, tapi menunjukkan tahap lanjutan negosiasi strategis. Artinya Indonesia sedang menjajaki langkah konkret dengan Naval Group untuk program frigate FDI.
Dan kunjungan ini pun bisa menjadi sinyal kuat kelanjutan proyek Rafale plus FDI dengan Prancis di masa depan. Mantap, mantap, jos. Oke, kabar mantap kedua, jadi hubungan antara Indonesia dan Rusia kembali mendapat sorotan positif nih bos. Kali ini lewat pernyataan hangat dari Duta Besar Rusia untuk Republik Indonesia, Mr. Sergei Gennadiyevich Stoltenov, yang dalam wawancara eksklusif bersama Voice of Indonesia dan Indonesia Business Post di studio LPPR RI pada Senin 20 Oktober 2025 hari ini, Dubes Stoltenov menegaskan bahwa Indonesia bukan sekedar mitra regional, melainkan pemain global yang dihormati di dunia internasional. Menurutnya, Rusia memandang Indonesia sebagai negara dengan posisi strategis dengan suara independen yang kuat di berbagai forum global. Ia katakan, kami adalah negara-negara besar dengan agenda global. Dan secara alami, kami memiliki hubungan yang baik. Kami akan terus melihat Indonesia sebagai mitra penting baik di kawasan ini maupun secara global, tegasnya. Nah, gimana nggak penting bos? Kemarin aja sempat mau numpang pangkalan di Pulau Biak ya kan? Oke, lanjut. Dubes Stoltenov juga menilai bahwa hubungan Jakarta-Moskow dibangun di atas fondasi yang saling menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional. Ia menekankan Rusia selalu terbuka untuk mempertimbangkan posisi Indonesia dalam berbagai isu dunia, mulai dari kerjasama ekonomi, pertahanan, hingga penanganan tantangan global. Namun, bukan hanya urusan antar pemerintah yang menjadi fokus beliau. Ia juga menyoroti pentingnya hubungan antar masyarakat, terutama peran generasi muda dalam memperkuat jembatan persahabatan kedua bangsa. Kami sangat dekat satu sama lain, terutama antar generasi muda. Saya sangat optimis tentang masa depan hubungan kita, ujarnya dengan nada penuh keyakinan. Dan ke depan ia berharap kerjasama ini menghasilkan langkah-langkah nyata dari pertukaran pelajar, program profesional, hingga pariwisata dua arah. Stoltenov bahkan membayangkan lebih banyak wisatawan Rusia menjelajahi keindahan Indonesia di luar Bali, sekaligus membuka peluang bagi anak muda Indonesia untuk menimba ilmu dan pengalaman di raski-raski Rusia. Nah, pernyataan Dubes Stoltenov ini pun menjadi sinyal kuat bos bahwa kemitraan Indonesia-Rusia tengah berada di jalur yang semakin strategis. Tidak hanya sebagai sahabat lama, tetapi sebagai dua kekuatan besar yang siap melangkah sejajar di panggung dunia. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.